Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 8 sesi ketiga, materi paralegal gugatan perceraian Islam. Materi pertemuan 8 ini ada mengenai dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung, dasar-dasar hukum peninjauan kembali, dan dasar-dasar hukum eksekusi putusan perceraian Islam di pengadilan negeri. Untuk sumber hukum ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicabut sebagai oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Lalu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU 8 2010, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU 13 2015, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU 15 tahun 2017. Untuk kasasi adalah upaya hukum terakhir pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan tingkat banding. Kemudian kasasi diterima, putusan pada tingkat di bawahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penetapan hukumnya. Jangka waktu ada 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan telah dibayar lunas. Kemudian ada permohonan kasasi dalam waktu 7 hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama. Kemudian jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disahkannya memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pihak lawannya. Lanjut, itu pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Untuk peninjauan kembali adalah upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu gugat lagi, padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Lalu peninjauan kembali adalah memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Untuk alasan peninjauan kembali, pertama apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat. Kedua, apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Lalu ketiga, apabila putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Keempat, ada apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian kelima, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Untuk siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali itu ada hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
Lalu kemudian ada orang ketiga, bukan pihak dalam perkara, tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.